Pemirsa, proses pengumpulan data seluruh daerah di Indonesia hampir rampung. Lalu bagaimana evaluasi dari pihak Bawaslu terkait dengan Pilkada serentak tahun ini? Sudah terhubung bersama kami anggota Bawaslu Loli Suenti. Selamat sore Ibu Loli. Selamat sore. Halo. Maaf saya Oke. sambil di jalan ya. Oke, Halo. baik, tidak. Iya, tidak apa-apa Ibu Loli. Ibu Loli, ini kita yang pertama ingin menyoroti dan juga ingin tahu bagaimana kemudian dari evaluasi Bawaslu sendiri pada Pilkada serentak di tahun ini. Mungkin Bu Loli, silahkan. Iya, kalau pelaksanaan pilkada ini memang meninggalkan sejumlah catatan ya, misalnya dari hasil pengawasannya Bawaslu, misalnya terdapat beberapa peristiwa yang itu pada konteks hari pemungutan suara jika tidak diambil tindakan cepat maka akan berdampak panjang. Misalnya saja pada proses di mana pemungutan suara itu harus dihentikan, ditunda sementara karena faktor cuaca. Juga karena persoalan logistik yang tertukar, logistik yang kemudian mengalami kekurangan, tetapi kemudian bisa diatasi secara cepat dengan mengambil dari TPS terdekat. Nah, secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan suara di saat hari H kemarin berjalan dengan baik meskipun sebagaimana catatan KPU ada sejumlah pemungutan suara yang harus dilakukan susulan karena seluruh tahapannya tidak bisa dilaksanakan. Ada beberapa yang harus melakukan lanjutan karena terganggu di tahapan-tahapan tertentu, dan ada juga yang harus melakukan pemungutan suara ulang karena terjadi peristiwa di mana orang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali misalnya. Nah, hal-hal semacam ini terjadi saat pemungutan suara, tetapi kalau kami lihat secara garis besar, umumnya bisa berjalan dengan baik. Dengan catatan yang tadi yang harus segera dilakukan upaya untuk mengkoreksi. Seperti itu. Oke, itu catatan dari KPU merupakan hal-hal yang tadi kemudian cuaca, begitupun juga dengan logistik maupun tadi pelanggaran yang memang tidak memenuhi begitu ya untuk proses dari pemungutan suara. Jadi kalau sejauh ini yang barusan Anda sebutkan itu daerah-daerah mana saja? Ada berapa daerah yang terdapat potensi pelanggaran? Mungkin pelanggarannya selain dari berupa yang tadi mencoblos hak suaranya begitu ya lebih dari 2, ataupun ada potensi kecurangan begitu di daerah mana saja yang ditemukan dari catatan Bawaslu? Iya, iya, beberapa datanya memang saat ini sedang masuk ke Bawaslu RI untuk terus dilakukan validasi. Tapi sebagai contoh misalnya yang terjadi di Karanganyar. Nah, kemudian Karanganyar ini sudah menetapkan bahwa akan dilakukan PSU atas rekomendasi Bawaslu atas peristiwa itu. Misalnya lagi yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, maka akan dilakukan PSU nanti pada hari Minggu misalnya. Nah, terhadap peristiwa-peristiwa semacam ini, yang publik perlu tahu adalah jajaran pengawas pemilu kemudian memberikan rekomendasi ke KPU dengan menceritakan kronologi peristiwa dan analisa hukumnya. Lalu kemudian KPU menindaklanjutinya. Dari beberapa peristiwa ini, ada yang sudah kemudian diputuskan oleh KPU untuk dilakukan PSU ataupun PSL, ada juga yang saat ini masih berproses dalam kajian. Nah, karena kan kita masih punya waktu yang cukup ya. Ya, nah tadi yang Anda sebutkan ini tidak termasuk juga dengan Jakarta begitu ya, ya belum disebutkan oleh Anda juga. Tapi kan ini sedang ramai juga bahwa ada salah satu begitu yang diduga melakukan kecurangan. Apakah hal ini juga laporannya sudah masuk ke Bawaslu atau mungkin daerah lainnya? Dan jika nantinya harus menjalani putaran kedua, ini seperti apa? Dan apakah jika terbukti apa sanksi yang akan dikenakan? Kalau dalam konteks yang tadi ya untuk DKI Jakarta, tidak hanya DKI Jakarta sesungguhnya Bawaslu mendapatkan informasi awal yang banyak sekali ya. Berkenaan dengan ini misalnya dari akun media sosial yang kemudian secara spesifik nge-tag ke Bawaslu. Nah, dalam konteks informasi awal ini tentu Bawaslu melakukan penelusuran termasuk informasi adanya surat suara yang sudah tercoblos di DKI Jakarta. Bawaslu RI kemudian Bawaslu DKI Jakarta melakukan penelusuran terhadap informasi ini. Jadi kita semua harus menunggu karena penelusuran ini dilakukan untuk membuat terang sebuah peristiwa sebelum kemudian dibuat kajiannya. Nah, begitu kajiannya memang terpenuhi unsurnya, maka tentulah berproses di Bawaslu.
Sehingga dalam konteks ini seluruh informasi awal ditelusuri oleh Bawaslu. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, saat ini publik ya memang perlu bersabar untuk menunggu secara resmi apa yang disampaikan oleh KPU. Apakah putarannya satu putaran ataukah harus ada putaran kedua? Tentu kita harus menunggu ya informasi resmi dari KPU. Kalaupun kemudian ada putaran kedua, maka dia dalam hitungan 3 bulan ke depan, berarti 26 Februari 2025 itu akan terjadi pemungutan suara untuk putaran kedua. Nah, tetapi satu putaran atau dua putaran semua harus menunggu hasil resminya dari KPU. Ya, itu harus menunggu hasil resminya dari KPU, tapi jika memang terbukti kecurangan tersebut, apakah ada sanksi secara individual ataupun kepada pihak yang terlibat? Kalau kecurangan tentu ada sanksinya ya. Ada sanksinya kalau kecurangan itu berkenaan dengan situasi hari ini. Misalnya kalau terbukti melakukan perusakan terhadap surat suara, maka pidana yang akan dihadapi. Nah, dalam konteks inilah itu yang saat ini sedang berproses di Bawaslu ya. Apakah kemudian memang terjadi upaya perusakan sehingga kemudian surat suara itu tidak menjadi berarti, tidak membuat orang kemudian rusak suara orang yang sudah memilih itu. Nah, dalam konteks ini semuanya berproses di Bawaslu, sanksinya tentu saja pidana. Yang kedua, dalam konteks ini satu putaran atau dua putaran kan rumusnya bukan kecurangannya seperti apa, kemudian mempengaruhi atau tidak. Karena kalau kekhususan soal dua putaran ini kan hanya di DKI Jakarta. Kalau 50% plus 1, maka dia akan ada dua putaran. Kalau ada yang tidak mampu mencapai itu. Sehingga dalam konteks ini ya kita tunggu prosesnya. Proses yang sedang berjalan di KPU untuk rekapitulasi manual, ini kan sedang jalan nih. Semuanya sedang jalan, saat ini ada di PPK. Nah, dalam konteks ini kita harus sabar menunggu. Yang kedua, seluruh kecurangan, potensi dugaan pelanggaran saat ini kan sedang ditangani Bawaslu. Misalnya per tanggal 28 aja ada 130 penanganan pelanggaran yang berjalan. Belum lagi masukan yang baru-baru nih. Yang baru-baru juga kan kemudian dalam konteks penelusuran dilakukan oleh Bawaslu. Seluruh Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota punya kewajiban begitu penanganan pelanggarannya selesai, mereka harus mempublikasi kepada publik biar terang. Oke, baik. Kalau begitu, Bu Loli, kita nantikan begitu ya hasil resmi dari proses pilkada dari pihak KPU. Begitu, terima kasih atas informasi dan waktunya anggota Bawaslu Loli Suhenti. Selamat sore, Bu Loli. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore.